Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Nonisa Rodiana Dwi Putri dengan NIM 1900553. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan terdiri dari dua kata. Yang pertama, manajemen dan persediaan. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, di mana kemampuan dalam mengatur ini agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sedangkan persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan di sini dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan adalah metode atau proses yang mengatur persediaan barang yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Adanya pengawasan persediaan atau stok barang ini untuk mengontrol bagaimana pemasukan atau penggunaan persediaan untuk sebuah proses dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Setelah kita tahu apa itu manajemen persediaan, maka tentunya kita harus tahu tujuan dari manajemen persediaan. Tujuan dari manajemen persediaan yaitu untuk menjaga persediaan barang yang disimpan yang nantinya agar tidak mengganggu proses produksi apabila kekurangan bahan produksi. Selain itu, ada beberapa tujuan lain. Yang pertama, memastikan bahan baku yang tersedia untuk produksi dalam jumlah yang aman. Ini dilakukan apabila bahan baku tidak tersedia saat akan melakukan proses produksi, maka itu akan berdampak besar bagi perusahaan, di mana perusahaan bisa mengalami kerugian. Yang kedua, tujuan manajemen persediaan yaitu untuk mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Di sini, agar tidak terjadi bahan baku atau persediaan yang tidak terpakai ataupun kelebihan, maka harus disesuaikan dengan keperluan. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi resiko bahan baku datang terlambat. Tujuan keempat, mengantisipasi resiko kenaikan harga bahan baku. Diadakannya manajemen persediaan ini untuk mengantisipasi apabila ada kenaikan harga bahan baku, karena hal itu dapat mempengaruhi anggaran biaya yang sebelumnya sudah ditentukan. Selain tujuan dari manajemen persediaan, di sini ada fungsi manajemen persediaan. 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. Kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Menurut Render dan Heiser, berdasarkan proses manufakturnya, persediaan dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, persediaan bahan baku. Persediaan ini dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini berupa barang-barang berwujud seperti besi, kayu, dan yang lainnya. Kedua, persediaan barang setengah jadi. Bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga ada persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar pemesanan dan proses produksi tetap produktif. Yang keempat, yaitu yang terakhir, persediaan barang jadi. Persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam perusahaan dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. Nah, baik.
Selanjutnya, di sini ada macam-macam metode yang digunakan dalam proses manajemen persediaan. Metode dalam manajemen persediaan ini digunakan untuk menjaga jumlah barang yang kedua untuk ada memenuhi persediaan permintaan konsumen antisipasi. dan agar Persediaan beroperasi secara ini dilakukan menguntungkan untuk menghadapi fluktuasi metode yang pertama permintaan yang dapat sudah digunakan dapat yaitu diperkirakan metode sebelumnya. ekonomi Yang order ketiga, quantity ada atau disingkat persediaan EOQ. dalam pengiriman atau Metode transit ini stock. biasa disebut juga Persediaan dengan yang masih metode dalam kuantitas pengiriman dan pesanan persediaan ekonomi. ini terbagi menjadi di dua mana kategori, metode ini beroperasi yaitu dengan eksternal cara membeli persediaan stok sesuai dan dengan internal pesanan yang transit diterima stok. dari para pelanggan. Maka persediaan bahan baku sudah ditentukan berapa-berapanya seperti dari jumlahnya, jenis yang akan digunakan apa saja, variasinya, dan waktunya kapan untuk bahan itu tiba di perusahaan dan harus selesainya. Metode yang selanjutnya ada metode Material Requirement Planning atau disingkat MRP. Dikenal juga dengan sebutan metode perencanaan kebutuhan material, di mana metode pengandalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia dan persediaan selalu ada di gudang, namun dengan jumlah yang sedikit. Metode yang ketiga yaitu metode just in time atau metode tepat waktu. Perusahaan tidak akan memiliki persediaan atau tidak akan menyimpan stok barang persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol, maka perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya persediaan. Metode yang keempat yaitu ada metode analisis ABC. Dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan persediaan dari nilai serta persediaan, yaitu berupa nilai total dari persediaan bukan harga persediaan per unit. Nantinya persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Untuk metode yang kelima yaitu metode periodic review. Metode ini melakukan pemesanan persediaan bahan baku dalam jarak waktu yang sama, sehingga pemesanan barang sudah dijadwalkan secara periodik dan teratur. Contoh manajemen persediaan di salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PT Usman Sinar Bulan Sidoarjo. PT Usman Sinar Bulan merupakan salah satu agen distribusi LPG yang bertempat di Kompleks Pergudangan Sep and Lok di Sidoarjo. PT Usman Sinar Bulan melayani subagen untuk distribusi LPG bagian wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Manajemen persediaan dalam PT Usman Sinar Bulan ini diperlukan untuk mengatur jumlah penyimpanan LPG mulai dari yang memiliki berat 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Jenis persediaan yang digunakan terhadap barang persediaan yaitu safety stock atau pengamanan barang. Persediaan pengamanan atau safety stock dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan dan penyediaan. Diadakannya persediaan ini agar dapat mengatasi apabila kekurangan persediaan saat proses distribusi. Teknik manajemen persediaan digunakan awalnya untuk menghindari terjadinya kekurangan barang. Namun, nyatanya perusahaan malah sering mengamankan barang terlalu berlebihan sehingga LPG di gudang menjadi banyak dan terjadi oversupply. Hal tersebut berdampak terhadap keuangan perusahaan PT Usman Sinar Budi, di mana terjadi pemborosan, seperti diperlukannya tempat penyimpanan ekstra untuk menyimpan sisa persediaan yang nantinya membutuhkan dana lebih dan biaya simpanan semakin meningkat. Tetapi, walaupun begitu, jika PT Usman Sinar Bulan memiliki safety stock terlalu rendah, sama saja perusahaan akan menanggung biaya atas kerugian karena kekurangan barang persediaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.